Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Dan tak lupa kita junjungkan nikmat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rian Juniarsyah. Di sini aku mau menjelaskan materi sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu meningkatkan kualitas ibadah. Sebelumnya ada yang tahu nggak sholat sunnah itu apa sih? Sholatnya nggak wajib. Oke. Pengertian sholat sunnah adalah ibadah tambahan yang dilakukan setelah sholat fardu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ibadah ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi secara nggak langsung, kalau misalkan kita sholat sunnah tuh, kita juga nambah lebih dekat mendekatin diri kepada Allah gitu. Secara nggak langsungnya mungkin emang nggak wajib sih, cuman kalau misalkan kita dilakuin tuh lebih bagus juga gitu. Lanjut, keutamaan sholat sunnah yaitu membangun kedekatan. Seperti apa yang aku bilang tadi, sholat sunnah juga menjadi sarana untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meningkatkan khusyuk. Melakukan sholat sunnah secara rutin dapat membantu kita mencapai khusyuk dalam ibadah. Yang ketiga yaitu mendapatkan pahala. Setiap rakaat sholat sunnah akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Tanpa kita sadari bahwa sholat sunnah tersendiri pun ada pahalanya masing-masing gitu. Maksudnya dalam kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, itu tuh dapat pahalanya tersendiri. Terus yang terakhir, yang keempat yaitu menjaga kesehatan. Sholat sunnah juga memiliki manfaat bagi kesehatan fisik dan mental kita. Lalu jenis-jenis sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad yaitu merupakan sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara rutin dan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya aku mau nanya, di sini ada yang tahu nggak contoh sholat sunnah muakkad itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, aku jelasin ya. Jadi contoh sholat sunnah muakkad itu seperti kayak sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, lalu ada sholat tahajud. Jadi sholat sunnah itu tuh yang dilakukan secara rutin, tapi ada ya kalau misalkan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau misalkan untuk sholat tahajud itu kita melaksanakannya di sepertiga malam, dan itu tuh dianjurkan dilakukan secara rutin karena Nabi Muhammad pun tidak pernah meninggalkannya. Lalu yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad. Ada yang tahu nggak sholat sunnah ghairu muakkad itu apa? Sholat sunnah ghairu muakkad itu sebenarnya sholat sunnah yang hampir tidak diwajibkan juga gitu kan. Kalau misalkan untuk sholat sunnah muakkad itu hampir diwajibkan karena ada momen-momen pas yang untuk kita melaksanakannya gitu. Seperti sholat Idul Adha tadi, sholat Idul Fitri. Lalu kalau sholat sunnah ghairu muakkad itu contohnya itu seperti sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah gitu. Ada yang tahu nggak sholat qobliyah, ba'diyah itu apa? Oke, ada yang tahu nggak dia dilaksanakannya berapa rakaat? Oke, bagus, sudah pada tahu ya. Ya, kakaknya tahu nggak? Tahu. Jadi di sini ada hadis-hadis tentang sholat sunnah. Hadis menganjurkan sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik baginya. Jadi secara nggak langsung di sini tuh hadis tuh menjelaskan bahwa kita kalau misalkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kita dapat pahala yang lebih gitu. Kita dapat istilahnya kalau misalkan dalam bahasa ininya privilege lah gitu untuk kita sendiri gitu secara tidak langsung. Lalu yang kedua yaitu ada hadis tentang keutamaan sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tetap melaksanakan 12 rakaat sunnah dalam sehari, Allah akan membangunkannya baginya rumah di surga. Jadi secara tanpa kita sadari gitu bahwa sholat sunnah ini tuh sangat penting gitu bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena secara tidak langsung di hadis pun udah dijelasin bahwa barang siapa yang tetap melaksanakan, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga gitu. Lalu cara melaksanakan sholat sunnah, ada yang tahu nggak cara melaksanakan sholat sunnah tuh kayak gimana?
Niat dan tata caranya yaitu sebelum memulai sholat sunnah, niatkan ibadah tersebut di hati dan ikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya tuh di sini, kalau misalkan kita mau sholat qobliyah dan ba'diyah tuh kan qobliyah tuh kita sebelum misalkan sholat duhur nih, sebelum kita sholat yang wajibnya kita melaksanakan dulu sholat sunnahnya qobliyah sebanyak 2 rakaat. Dan setelah sholat duhurnya kita melaksanakan ba'diyahnya sebanyak 2 rakaat gitu. Tata caranya seperti itu. Lalu waktu dan jumlah rakaat. Sholat sunnah dapat dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan. Jumlah rakaatnya bervariasi tergantung pada jenis sholat sunnah yang dilakukan. Di sini tuh kayak kalau misalkan kita mau sholat sunnah tahajud kan ada waktu-waktunya ya. Kita nggak mungkin juga gitu ngelakuin di siang hari atau di sore hari gitu. Kita ngelakuinnya ada momennya di sepertiga malam gitu. Kalau untuk sholat tahajud sendiri. Dan kalau untuk sholat duha tuh biasanya kita di pagi hari juga untuk sholat duha. Manfaat sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari, manfaat spiritualnya yaitu sholat sunnah dapat memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan membantu kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang aku jelaskan tadi gitu, secara nggak langsung kita juga jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah karena kita lebih rajin juga gitu untuk sholat sunnahnya. Manfaat sosialnya, dengan melaksanakan sholat sunnah secara rutin, kita dapat mempengaruhi lingkungan sekitar untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik. Misalnya contoh, kalau misalkan kamu melakukan sholat sunnah secara rutin tiap hari, kita juga bisa mengajak teman-teman kita gitu. Dan kamu tuh misalnya bisa ngasih ilmu juga kepada teman-teman yang lain untuk melaksanakan sholat sunnah tuh misalkan di jam-jam tertentu atau gimana gitu. Jadi berbagi ilmu juga lah gitu. Penutupnya yaitu kesimpulannya, sholat sunnah memiliki banyak manfaat dan keutamaan yang dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pesan dan motivasi, mari jadikan sholat sunnah sebagai bagian integral dari kehidupan kita untuk menggapai keberkahan dan ridho Allah. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya atau ada tutur kata saya yang kurang enak di kalian. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.